Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama perkenalkan, saya atas nama Nasti dengan NIM 1914100970. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Nah, pada kesempatan kali ini video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah saya, yakni pada mata kuliah Morfologi Tumbuhan yang dipandu oleh Ibu Maretik SP MSI. Oke, untuk tugasnya sendiri membuat video klasifikasi batang berdasarkan strukturnya, berdasarkan bentuk penampang melintangnya, berdasarkan permukaan, dan juga berdasarkan arah tumbuhnya. Oke, berdasarkan klasifikasi batang yang pertama, yakni berdasarkan strukturnya, yang mana terbagi lagi menjadi dua, yakni tumbuhan yang berbatang jelas dan tumbuhan yang tidak berbatang jelas. Oke, untuk contohnya teman-teman bisa perhatikan tepat di belakang saya sudah ada pohon mangga yang merupakan salah satu contoh dari tumbuhan yang berbatang jelas. Nah, tumbuhan mangga ini tuh mempunyai batang yang sesungguhnya, yang mana cabang serta daunnya itu keluar dari batang di bagian atas permukaan tanah. Nah, teman-teman bisa perhatikan secara langsung. Oke, jadi untuk tumbuhan yang berbatang jelas itu banyak jenisnya, bukan cuma mangga. Tapi di sini saya mengambil contoh itu pada tumbuhan mangga, yang merupakan jenis tanaman yang berkayu atau lignosus, dengan kulit batang pohon mangganya itu tebal, kasar. Untuk warnanya sendiri itu warnanya coklat gelap hingga bahkan abu-abu kehitaman. Nah, kalau untuk batang pohonnya itu bisa mencapai ketinggian 40 meter dengan mempunyai ranting di setiap batangnya. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa perhatikan. Oke, selanjutnya klasifikasi batang berdasarkan bentuk penampang melintang. Nah, untuk batang penampang melintangnya itu terbagi lagi atas 3 ya. Ada yang berbentuk bulat, persegi, dan juga pipih. Jadi di antara ketiga bentuk batang tersebut yang dapat saya contohkan di sini itu ada pada batang yang berbentuk bulat berdasarkan klasifikasi penampang melintangnya. Nah, untuk contohnya di sini itu ada pada tanaman pohon pisang yang bentuknya itu bulat silindris kelapis. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Untuk pohon pisang sendiri itu memiliki 2 bagian batang, yaitu ada batang asli dan batang palsu atau batang semu. Nah, batang asli ini merupakan batang yang terdapat di pangkal batang. Semuanya sama ya, yang dimana posisinya itu tenggelam di bawah permukaan tanah. Itu yang dimaksud dengan batang asli dari pohon pisang yang berbentuk bulat silindris, yang termasuk pada klasifikasi batang yang ketiga berdasarkan bentuk penampang melintangnya. Oke, klasifikasi selanjutnya itu batang berdasarkan permukaannya. Perlu kita ketahui, batang berdasarkan permukaannya itu merupakan bagian terluar dari batang yang menutupi seluruh permukaan batang. Dan berdasarkan permukaannya itu, batang ada banyak sekali jenisnya. Dan contohnya di sini salah satunya adalah yang saya ambil itu tanaman putri malu yang termasuk dalam jenis batang berdasarkan bentuk permukaannya. Berdasarkan jenisnya itu dia berduri. Untuk itu tanamannya itu tanaman putri malu. Bisa teman-teman perhatikan di sini areanya itu di area persawahan, tentunya dekat dengan permukiman masyarakat. Nah, setelah kita perhatikan batangnya lebih jelas lagi. Dan untuk klasifikasi batang yang terakhir adalah batang berdasarkan arah tumbuh batang, yang mana berdasarkan arah tumbuh batang itu merupakan posisinya ya terhadap permukaan tanah. Tentu sama dengan klasifikasi-klasifikasi sebelumnya. Berdasarkan arah tumbuhnya, batang ada banyak jenisnya, serta contohnya juga. Ada yang tegak lurus, ada yang menggantung, berbaring, mengangguk, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Oke, untuk lebih jelasnya, teman-teman perhatikan batang tanaman kelapa yang berada di samping saya. Oke. Nah, pohon kelapa dengan nama latin Cocos nucifera itu merupakan tumbuhan dengan batang tegak lurus sesuai dengan arah tumbuhnya. Oke, teman-teman bisa perhatikan tepat di belakang saya.